Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan masuk dalam Beston di pagi hari. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh hidup kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Kita siapkan roh kita untuk memuliakan Dia, Tuhan. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Mari biarlah hadirat Allah bekerja di pagi ini, menjamah setiap hati kita, menjamah setiap roh kita, Tuhan, supaya kita diperbarui, Tuhan. Mari Tuhan, kita angkat pujian, ku masuk ruang maha kudusnya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus, ya Tuhan, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, oh yes, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
selamanya. Kuduslah namamu, kudus, kuduslah namamu, sebab tiadalah selain Engkau, tiada nama yang lain seperti namamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Yesus, kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Ya Ranama Yase, Ya Ranama, Ya Ranama, Ya Ranama Yase, Ya Ranamo, Ya Ranama. Oh, ku menyembahmu, yes, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Yesus, ku sembahmu, ku menyembahmu, menyembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, yes Lord, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita. Pembacaan kita dalam Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14. Haleluya. Roh Kudus menuntun kita semua kepada segala kebenaran. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang,
dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di atas bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak."
Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah anggur di atas bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Elroy yang kekasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, biarlah firman Allah menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengar khotbah dari kebenaran firman ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Jiwaku Haus. Biarlah jiwa kita haus akan kebenaran firman Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwa kami haus, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintaku bersemi di hatiku. Oh Yesusku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Jiwa kami haus, Tuhan, biarlah jiwa kami merindukan firman-Mu, Tuhan. Haus akan kasih-Mu, Yesus. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Yes Lord, nama-Mu
hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setialah selamanya. Silakan hambanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita puji Tuhan ya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan kita, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah kami yang begitu luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan kami datang padamu. Kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Engkau Allah kami yang perkasa luar biasa. Tuhan, saat ini berbicaralah bagi kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari mendatang kehidupan kami. Berbicaralah sehingga kami betul-betul dapat berpegang teguh pada pedoman di jalan kami. Dan kiranya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman ini benar-benar menjadi pelita bagi hidup kami. Mampukan juga kami Roh Kudus untuk melakukannya, karena sia-sialah bila kami hanya mengetahui tanpa mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membacanya dan menyelidikinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan Allah kita, Allah yang begitu perkasa dan luar biasa. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-14. Kita tahu bersama bahwa kita sempat kurang lebih 5 hari ya tidak Biston bersama. Tapi kita sudah masuk sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa kitab Wahyu ini bukan hanya sekedar kitab surat atau apa yang biasa bisa diterjemahkan dengan gampang. Tapi kitab Wahyu ini benar-benar merupakan satu penalaran khusus yang membutuhkan pendalaman yang luar biasa karena penuh dengan simbol-simbol, saudara. Penuh dengan kata-kata kiasan. Karena kita tahu ada banyak hal yang ingin ditutupi oleh Yohanes. Karena penjajah, penguasa jahat pada saat itu yang ingin menghancurkan umat Tuhan. Tetapi kitab ini juga bukan hanya berlaku pada zaman itu, tapi sampai sekarang ya. Tanda-tanda itu tetap berlaku sampai dengan sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita pelajari satu hal yang begitu luar biasa ya. Saudara, kita lihat di dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Mungkin ada hal-hal yang selama ini mungkin kita dengar dan kita tahu lain ya. Tapi hari ini kita akan melihat dari wawasan pandangan daripada sang penulis, yaitu Yohanes sendiri ya. Jadi pandangan dia seperti apa, budaya Yohanes seperti apa, kita akan tahu. Dan budaya sang pembaca juga seperti apa ya. Jadi kita akan mempelajarinya saudara. Kita akan lihat jemaat ada kan angka 144.000 ini juga sudah tertulis ya. Pada saat di Wahyu pasal yang ke-7 juga 144.000.
Dikatakan mereka ini betul-betul dikhususkan ya saudara. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Namanya di sini tuh nama Yesus Kristus ya. Dan nama Bapanya dan nama Bapa Sang Penebus itu. Saudara, kita sudah pernah mempelajarinya di Wahyu sebelumnya, Wahyu pasal 4, pasal 5 ya. Bagaimana ketika orang-orang yang betul-betul diukur. Jadi waktu itu Yohanes dikasih penglihatan, dia disuruh ukur bait suci. Ya. Bait suci itu ketika diukur saudara, bahwa ternyata dalam bait suci itu ada orang-orang yang beribadah. Mereka itu dikhususkan untuk tidak terkena bencana pada saat itu. Ya, tidak terkena. Mereka itu dikatakan diberi tanda oleh dalam kitab Yehezkiel yang sudah kita pelajari. Mereka diberi tanda taf. Ya, taf itu T ya. Di dahi mereka, taf. Agar apa? Mereka tidak masuk dalam bencana yang begitu luar biasa ya. Mereka dikucilkan, dikhususkan. Nah, tanda taf, tanda salib. Yaitu kalau pagi ini kita membaca lebih detail lagi dalam Wahyu pasal 14, yaitu tanda namanya dan nama Bapanya ada pada orang itu. Ya, 144.000 orang selalu menggambarkan bahwa ada 144.000 umat Yahudi ya, karena mereka melihat dalam Wahyu pasal 7 ada dari 12 suku ya, dan sebagainya. Dan jadi itu katanya orang-orang Yahudi akan itu ada tafsiran seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah orang-orang yang mati martir pada saat nanti mereka akan memerintah ya, akan dikhususkan. Kemudian atau ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah hamba-hamba Tuhan ya, yang akan dikhususkan. Saudara, kalau orang Yahudi saja it's unfair ya, tidak fair. Karena ada begitu banyak orang umat-umat Tuhan di dunia ini. Kalau hanya orang martir saja, waduh, di zaman sekarang kapan orang ini martir ya saudara. Kita tidak pernah, masa kita demi Tuhan kita khusus pergi cari gara-gara lalu kita mati. Tidak seperti itu juga supaya kita masuk kelompok 144.000. Tidak juga, bukan seperti itu. Ya. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus tentang kasih ya, sekalipun kau mengorbankan nyawamu, tapi kalau kau tidak memiliki kasih, tidak ada artinya. Jadi martir pun tidak ada artinya kalau tidak memiliki kasih. Ya, jadi bukan masuk dalam tafsiran seperti itu. Atau hamba-hamba Tuhan, saudara, waduh sekarang ini hamba-hamba Tuhan kita lihat begitu banyak penyimpangan yang begitu hebat sekali. Luar biasa sekali ya. Kami ke Jakarta mengikuti pemilihan ketua MD ketua MP se-Indonesia untuk GPDI. Waduh, luar biasa hebohnya ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka tetapi kita sekarang melihat dari sudut pandang sang penulis. Siapa 144.000 itu? Orang Ibrani selalu menulis angka 12 ya. Angka 12 itu menandakan keseluruhan umat. Jadi ada 12 suku itu ya. Angka 12 menandakan sempurnaan, keseluruhan, semuanya. 12 menandakan lagi 12 kali 12 kali 1000. Jadi apa? 144.000. 12 kali 12. Keseluruhan ya. Semua. Jadi dikali lagi dengan 12. Benar-benar around. Semua. Seluruh dunia ini. Keseluruhan dari suku-suku. Kesempurnaan dari seluruh suku di seluruh dunia ini. Ya. Ditambah dikali 1000. Saudara tahu 1000. Angka 1000 itu bagi orang Ibrani ya saudara. Itu menandakan angka Tuhan. Elef. Sama dengan kata alif ya pada bahasa Ibrani itu. Nah, menandakan itu Tuhan. Angka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Angka yang tidak bisa kita prediksi. Itu ya. Jadi kalau dikatakan satu hari di surga sana,
di sana sama dengan 1000 hari di sini, bukan berarti 1000 tahun, bukan berarti 1000 di sana 1 dan di sini 1000. Jadi di sana nanti siang, di sini kira-kira 500 tahun, tidak ya saudara. Setengah hari di sana, di sini 500 tahun, bukan maksudnya itu. Maksudnya itu di sini itu tidak terkira. Tidak bisa kita prediksi, itu adalah waktunya Tuhan. Jadi 1000, angka 1000 itu adalah angka waktunya, angka Tuhan, angka penetapan oleh Tuhan. Jadi 144.000 itu yang dimaksud adalah semua, mewakili semua suku bangsa, mewakili seluruh dunia, ya, tanpa terkecuali. Jumlahnya berapa? Unpredictable, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang luar biasanya mereka dijadikan sulung, ya. Nah, itu seperti dalam Yakobus pasal 1 ayat 18, saudara. Ada yang jadi sulung di antara semua, ya. Nah, orang-orang pilihan ini orang-orang yang betul-betul Tuhan tahu kehidupan mereka adalah kehidupan yang benar-benar rohani, ya. Tidak ada saksi dusta dalam mulut mereka, ya. Tidak ada kecemaran dalam diri mereka. Tidak ada perempuan bukan berarti dia laki-laki. Oh, tidak ada wanita lain ya dalam hidupnya. Berarti dia laki-laki, perempuan kasihan ya. Nah, sesudah itu disebut lagi mereka adalah perawan-perawan lah. Jadi yang apa itu laki-laki bukan perempuan bukan. Jadi tandanya bukan laki-laki ataupun perempuan saudara. Tetapi orang-orang yang mengkhususkan dirinya yang hidup dalam kekudusan. Yang tidak ada percabulan, tidak ada kenajisan dalam diri mereka. Karena saudara kalau membaca di ayat selanjutnya di perikop berikutnya ya. Bagaimana tentang penghakiman itu pemberitahuan dan penghakiman bagi orang-orang. Orang-orang disebut orang-orang itu adalah orang-orang yang cabul. Ya, orang-orang yang najis diri, yang tidak menyucikan diri mereka. Itulah orang-orang yang akan masuk pada penghukuman itu, ya. Dikatakan akan disiksa, masuk dalam penyiksaan itu, disaksikan oleh semuanya ketika mereka disiksa, ya. Nah, terus pertama mereka adalah tanda, yang berikutnya juga ada tanda. Tapi sudah saya jelaskan ya, waktu kita membahas beberapa waktu lalu, tanda yang berbeda. Kalau tanda umat-umat pilihan itu adalah tanda di dahi dan di tangan kiri. Ya, Tefillim Shel Yah dan Tefillim Shel Ros ya. Tefillim yang berbeda, tanda yang berbeda. Tanda yang menandakan bahwa Tuhanlah Tuhan mereka. Dan satunya lagi tanda yang apa? Tanda yang membuat mereka terus mengingat akan penebusan mereka. Ya, bagaimana mereka dikeluarkan dari perbudakan. Sama seperti kita orang Kristen, bagaimana kita dikeluarkan dari perbudakan dosa itu. Maka setiap bulan semua gereja ya mengadakan apa? Memecah-mecahkan roti. Mengadakan perjamuan kudus. Mengingat akan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Saudara, ya. Jadi semuanya merupakan hal-hal yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara. Nah, tanda itu, tapi tanda yang dipakai yang kita lihat di pasal yang 14 perikop berikutnya ya. Tanda yang dipakai itu tanda yang berbeda. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum anggur Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya, dan ia akan menyiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ya, saudara, tanda kalau kita baca di Wahyu sudah kita pelajari karena kita ini sudah mempelajari dengan berturut-turut ya. Tanda itu ada di sebelah kanan, sementara tanda untuk umat-umat pilihan itu ada di sebelah kiri. Berarti itu different order ya. Perintah yang berbeda, yang tidak sama. Kelihatannya sama, ada di kepala dan di tangan, tetapi tidak sama ketika kalau kita melihat makna yang sebenarnya. Tidak sama, saudara. Nah, seringkali kita ditipu oleh tipu daya perintah iblis itu ya. Saudara, ketika Yesus pun dicobai, dikasih perintah, diberikan kalau kamu bisa begini, kalau kamu bisa begitu ya. Kamu adalah
Kita pun seringkali diperdaya seperti itu. Diperdaya oleh iblis. Kita diberi perintah, orang-orang yang tidak kuat, tidak mempelajari firman dengan baik. Merasa dia sudah mendengarkan suara Tuhan, merasa dia sudah berada dengan Tuhan. Tapi dia tidak tahu bahwa dia ternyata sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Karena dia tidak mempelajari firman dengan baik. Akhirnya dia pikir dia mendapatkan perintah dari Tuhan. Ternyata tidak. Tidak, saudara. Nah, contoh kita beriman seringkali ya, kita katakan, kamu pasti bisa. Bisa, kamu pasti bisa mendoakan. Kamu pasti bisa melakukannya. Kamu bisa. Kamu. Tuhannya mana? Padahal yang melakukan itu adalah Tuhan kita. Tetapi kita disuruh, kamu bisa, kamu. Ya, saudara, bukan kamu yang bisa menyembuhkan orang itu, bukan. Tapi Tuhan yang melakukannya. Amin. Jadi itu perintah yang beda-beda tipis, tapi ternyata terseliplah, tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada. Seringkali juga firman Tuhan katakan, hari ini ketika kamu mendengarkan perintah Tuhan, ketika kamu mendengarkan firman ini, ketika bertobatlah hari ini. Jadi saat itu juga kamu harus bertobat. Tetapi seringkali yang terjadi, kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertobat saat itu, ketika kita keluar, ada persoalan di luar sana, kita lupa bahwa kita harus bertobat saat itu. Oh, nanti gampang lah. Ya, Tuhan itu Maha Pengampun kok. Tuhan saya itu luar biasa, Tuhan penuh kasih. Ya, tenang aja, gampang itu. Yang penting ini dulu tercapai, supaya kamu senang, supaya kamu bahagia. Bukankah Tuhan juga mau memberkati kamu? Ya, ada tawaran umpamanya, pekerjaan yang melenceng ke kiri dan ke kanan. Oh, tenang aja, yang namanya juga berkat, diambil aja gitu ya. Padahal Tuhan katakan hari ini kamu harus bertobat. Tapi setelah mengalami persoalan lagi, nanti gampang ya. Tenang saja, Tuhan itu penuh kasih ya. Begitupun orang-orang yang merokok, yang tidak bisa berhenti merokok ya. Kadang kita berkata, wah gampang itu, nanti masih panjang waktunya, masih muda kok. Nanti gampang. Padahal firman Tuhan kalau kamu dengar, kamu harus langsung laksanakan. Itu sering kali dan itu sering berulang-ulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana penyiksaan itu terjadi ya. Tetapi di ayat yang ke-13, yang ke-12 kita baca, ada hal yang penting yang harus kita ketahui. Karena sesudah itu, saudara, tuayan di bumi. Waduh, saya itu baca tuayan di bumi, saya kira itu tuayan ya. Setelah saya selidiki baik-baik, ternyata itu adalah tuayan murka Tuhan, saudara. Itu tentang anggur loh. Anggur dari pokok anggur itu. Disebut sudah matang. Matang apanya? Matang dosanya. Tetapi ayat yang ke-12 dan ke-13 ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ini berkali-kali loh, saudara. Saudara kalau baca yang sebelum-sebelumnya sering kali dikatakan begini, yang penting ya, yang penting. Nah itu, ini penting berarti. Karena diulang berkali-kali sangat penting. Ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi tadi itu tentang orang-orang yang melakukan perintah yang berbeda, ya. Firman Tuhan katakan apa? Pokoknya kamu akan lepas dari semua ini, yang penting kamu mengikuti perintah Tuhan. Bukan perintah yang lain. Bukan orang yang berusaha menyesatkan kita. Bukan seolah-olah firman itu firman Tuhan, seolah-olah tanda kutip ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita gatok-gatok sesuai dengan perasaan kita, kesenangan kita. Oh, pas kebetulan saya lagi butuh sesuatu. Firman sesuai dengan saya punya kebutuhan. Kita cari-cari ayat yang menguatkan kita ya, menguatkan dosa kita maksudnya. Kesenangan kita. Kita cari-cari. Ya, saudara. Nah, dikatakan oleh firman yang penting apa? Yang penting itunya ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya. Orang-orang kudus itu apa? Orang-orang kudus itu apa? Orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.
Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Nah itu berbahagia orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, perbuatan baik mereka itu karena mereka berbuat baik. Perbuatan baik mereka itulah ya yang akan menyertai. Jadi kalau orang katakan perbuatan baik itu tidak ada, tidak dilihat Tuhan, ya tidak. Firman Tuhan katakan perbuatan baik mereka itu menyertai mereka. Betul, ketika kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak masuk dalam kasih karunia dan kasih anugerah Tuhan, maka perbuatan baik kita adalah seperti kain lara, kata firman Tuhan. Tidak ada gunanya. Tapi orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatan mereka itu merupakan satu yang luar biasa nantinya, yang menyertai mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sesudah itu saudara melihat penuaiannya. Waduh, itu saudara baca ini sangat ngeri ya. Itu darahnya setinggi pelana kuda. Saudara, sedada saya ini. Kuda-kuda yang tinggi itu sedada saya ini. Lalu disebutkan 200 mil. Waduh, 200 kilo lebih ya. Itu Jakarta. Iya, 300 kilo. 1 mil 1,5 kilo. Jadi 300 kilo itu Jakarta, Tegal, Jakarta, Pemalang, Semarang ya. Matese ke Cirebon. Enggak ya, ke Tegal ya. Cirebon ya. Saudara bayangkan darahnya. Saya kira tuaian apa ya? Waduh, jiwa-jiwa mau dituai. Tidak ada. Akhir zaman sudah tidak ada lagi. Yang dituai itu adalah dosa yang sudah mateng. Saudara. Dikatakan apa? Mulai dari sekarang. Mulai sejak sekarang ini. Kamu harus betul-betul hidup seperti apa yang Tuhan inginkan ya. Mulai dari sejak sekarang ini. Jangan lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan ya. Nah itu dia. Dari sejak sekarang. Jangan lagi. Sudah mulai menata kehidupan kita. Jangan lagi berbelok ke kiri dan ke kanan saudara. Kalau saudara masih mau memasang telinga saudara pada perintah-perintah yang menyenangkan kedagingan saudara, menyenangkan diri saudara. Ada banyak sekali different order ya, perintah-perintah yang berlawanan. Yang kadang-kadang kita pikir itu adalah firman Tuhan, ternyata itu tidak. Itu firman kita sendiri ya. Senang-senang kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita diberikan kesempatan hidup. Kita diberikan umur-umur untuk kita lalui. Mari kita bertekad untuk bertekun di dalam Tuhan. Dengan melakukan perintah-perintahnya dengan setia. Jangan perhitungkan apa yang sudah diperintahkan Tuhan, lakukan. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena perbuatan-perbuatan baik kita akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Juru Selamat kita. Keluarga Elroy, semua umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan bersama sebagai doa kita. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan,
ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari sejenak kita merenungkan seperti apa perjalanan hidup kita selama ini sebagai anak Tuhan. Sampai hari ini kita tidak dibatasi pendengaran kita akan mendengarkan firman Allah. Engkau yang masih memiliki mata yang begitu jelas tajam membaca, engkau belum dibatasi untuk membaca firman Allah. Latih hati nurani kita untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Manusiamu berteriak sukar, gak mungkin. Mustahil engkau kerjakan. Tapi selama roh Allah bersama dengan kita, dikatakan roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Yang terpenting dari semua kondisi terburuk yang menjerat anak-anak Tuhan dan iman anak-anak Tuhan, yang menjebak pikiran, perasaan, kehendak anak-anak Tuhan, mari bersama dengan setia kita jalani hidup ini sesuai dengan firman Allah. Ya Allah Roh Kudus, tidak ada yang engkau sembunyikan dari kami umat-umatmu tentang tanda-tanda kedatanganmu kedua kali. Bahkan semakin jelas dan terus-menerus terjadi hal-hal pertanda kedatanganmu sudah tidak ditangguhkan lagi. Firman-Mu satu-satunya yang menolong kami. Firman-Mu adalah jalan kami. Firman-Mu pelita hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami untuk kami terluput dari masa-masa yang sukar ini, terutama jerat-jerat dosa. Untuk itu semua keluarga Elroy, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah Tuhan. Keluarga Elroy, hari ini ada yang sudah tidak akan ke kantor, tidak akan ada yang ke pabrik untuk bekerja. Mereka akan mempersiapkan rumah tangga mereka, keluarga mereka untuk beribadah hari esok. Tapi kalau masih ada yang akan pergi bekerja, kami mohon semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan. Dijauhkan dari semua serangan penyakit dalam bentuk apapun. Ada darah Yesus yang melindungi seluruh keluarga Elroy dalam segala aktivitas mereka. Dan yang terpenting, kami semua akan menjadi terang.
Kristus yang ada dalam diri kami akan terbaca jelas lewat perkataan kami dan perbuatan kami. Untuk itu, Roh Kudus bimbing kami semua, keluarga Elroy, kepada segala kebenaran. Itu sebabnya dengan mempersiapkan diri sepanjang hari ini untuk membawa keluarga kami ke rumah Tuhan, untuk membawa keluarga kami untuk beribadah, kami sudah memiliki iman yang paling kuat, iman yang mampu menangkap setiap kehendak Allah lewat firman Allah, bahkan lewat pujian penyembahan. Oleh karena iman kami kepada Tuhan, kami bisa mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih jika sepanjang minggu ini ada keluarga Elroy sempat mengalami kegagalan. Tuhan hibur semua. Kuatkan semua iman keluarga Elroy. Selama masih ada Tuhan, pasti ada mujizat, ada pertolongan Allah, ada keberhasilan. Khususnya anak-anak kami Tuhan. Mereka yang bersekolah dan mereka yang bekerja. Secara manusia tidak bisa lepas dari HP. Tetapi telunjuk setiap jari bisa dipegang oleh kuasa kegelapan. Mengklik hal-hal yang menjerumuskan, mencelakakan anak-anak kami, menggeret mereka kepada kebinasaan kekal. Lindungi anak-anak kami Tuhan. Firman-Mu tidak henti-hentinya dari gereja Elroy. Firman-Mu tidak henti-hentinya keluar dari mulut seorang ibu, seorang ayah. Lindungi mereka lewat firman-Mu. Roh takut akan Tuhan benar-benar ada di hati anak-anak kami, disertai dengan cinta, hormat akan Tuhan. Kami selalu menyadari semua yang disediakan oleh orang tua, persiapan mereka hari ini, minggu depan, tahun depan, pendidikan yang sudah disediakan oleh orang tua tidak akan pernah cukup untuk membawa mereka pada masa depan yang terbaik. Tetapi dengan roh takut akan Tuhan, taat pada Tuhan, taat pada orang tua dan menghormati orang tua, kami tidak pernah takut. Sekalipun kami harus terpisah karena umur, tetapi kami tidak pernah takut selama firman Allah menguasai anak-anak kami. Selama mereka menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Dan lagi pasangan hidup mereka Tuhan. Engkau tahu doa puasa 40 hari ini. Salah satu dari pokok doa kami setiap hari tentang pasangan hidup anak-anak kami. Jangan sampai Tuhan, karena kami minoritas di lingkungan dan di keadaan. Di satu desa ada sebagian besar tidak ada anak Tuhan. Di sekolah hanya hitung dengan jari. Sehingga terbatasnya pergaulan anak-anak kami. Dan iblis mulai memancing mereka untuk menengok keluar, ke kanan dan ke kiri. Kami mohon, berkati anak laki-laki kami dengan pasangan seorang perempuan yang takut hormat akan Tuhan dan mencintai Tuhan, yang memiliki hati yang bijaksana. Anak perempuan kami sudah disediakan seorang laki-laki, pasangan hidup yang memiliki hati yang takut hormat dan mencintai Tuhan dan punya rasa tanggung jawab. Kami percaya penerus iman dari keluarga Elroy adalah penerus iman yang jauh lebih kuat dari sekarang ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyatukan hati kami, mendoakan Dr. Philly. Berkatilah Dr. Philly yang sudah menyelesaikan 6 paket kemo dan sudah bisa menyelesaikan operasi dengan sangat baik sekali. Tutup bungkus keluarga ini selalu dengan kuasa darah Tuhan. Berkati mereka terus setiap hari dengan damai sejahtera yang tidak terkatakan. Kami akan terus mengimani bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyempurnakan kesehatan Dr. Philly dan kembali bisa bekerja dan melayani Tuhan.
Kami juga bersyukur Ibu Bapak Larno sudah kembali dari rumah sakit dan sekarang ini semakin sehat, semakin kuat. Besok Minggu bisa kembali beribadah bersama-sama dengan Pak Warto, dengan Uti Budi, dengan Ibu Lanjar, dengan orang tua kami yang sementara lemah tubuh. Beberapa hari yang lalu sempat lemah tubuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sudah menjadi sembuh. Kami sangat bersyukur juga Mbak Rina. Di masa-masa gelombang virus corona sangat terlalu tinggi dan hamba-Mu selalu berada di garda depan sebagai katim, sebagai ahli medis di unit gawat darurat. Tapi Tuhan selalu melindunginya karena Tuhan menyertainya. Tutup bungkus selalu dengan kuasa darah Tuhan. Dan keluarga Elroy menyatukan hati dan mengangkat iman kami, mendoakan Ibu Susan ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan terbukanya rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu ada langkah selanjutnya yang jauh lebih besar lagi pelayanan buat hamba-Mu. Menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya, membawa kepada Tuhan. Roh keberanian yang Tuhan sudah taruh, semangat yang tidak akan pernah dikendalikan oleh apapun selain Allah Roh Kudus. Dengan firman Allah yang terus ada di hatinya, di pikirannya, di perasaan dan di kehendaknya, bahkan ada di mulutnya. Setiap ucapan hamba-Mu adalah firman Allah, sehingga siapapun yang ada di dekatnya diterangi oleh kebenaran firman Allah. Ada suaminya, ada anak-anaknya, ada tante-tantenya, ada omnya, ada sepupunya, ada ponakannya, ada semua orang yang ada di sampingnya. Dia akan menjadi berkat dan yang sudah diberkati akan menjadi berkat. Inilah yang kami sangat rindukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami selalu memohon belas kasihan-Mu. Ampuni penduduk Indonesia. Ampuni kebencian mereka terhadap Engkau. Ampuni penolakan mereka terhadap Engkau. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Ajaran-ajaran di luar Yesus Kristuslah yang mereka nikmati selama ini, yang membentuk jiwa mereka. Tapi kami di sini, kami keluarga Elroy meminta pertolongan Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah penduduk Indonesia. Ampuni semua hamba-hamba Tuhan, organisasi-organisasi gereja yang sudah terbentuk dan terbangun selama ini, jika tidak lagi memancarkan Injil. Tuhan, kami minta ampun kalau hamba-hamba-Mu sibuk dengan organisasi. Bagaimana mendirikan, membangun kursi-kursi jabatan, direbut dengan cara-cara yang menjijikkan. Uang-uang kudus Tuhan dicemari dengan hawa nafsu karena ingin nama populer, ingin kursi itu. Baal-baal mulai didirikan di gereja-gereja. Kami mohon ampuni hamba-hamba-Mu. Gereja Elroy tetap berjuang. Yesus Kristuslah yang ditinggikan di gereja kami. Dan kami mau inilah yang menjadi satu perjuangan hamba-hamba Tuhan, disertai dengan seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia, hanya untuk mengkibarkan panji keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga Injil tersebar luas dan banyak jiwa yang terselamatkan. Urapan dan kuasa Allah memenuhi seluruh hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, supaya semua tidak berdiam diri, karena waktu kami sudah sangat sedikit sekali. Penuaian seperti firman Allah, sabit sudah mulai diangkat,
akan menuai bumi ini. Sabit yang tajam sudah mulai diangkat untuk memotong, bahkan sementara dipotong, dibawa dalam batu kilangan di luar kota, sehingga darah orang-orang yang hidup di dalam dosa mulai tercurah. Satu kengerian yang begitu hebat. Tapi bangsa kami adalah bangsa yang siap diselamatkan oleh karena ada hamba-hamba Tuhan yang menyadari betapa pentingnya kami hidup di dalam Tuhan. Ada anak-anak Tuhan siaga melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai bawah. Berkati dengan damai sejahtera serta roh takut akan Tuhan dan berlaku adil. Kami bersyukur memohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua berdiri, kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh. Amin. 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 Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, amin. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih banyak Allah Roh Kudus yang sudah memimpin dengan begitu dahsyat dan ajaib ibadah subuh kami pada pagi hari ini. Dan kami sangat percaya semua dapur umat-umat-Mu adalah dapur kelimpahan. Semua meja makan umat-umat-Mu adalah meja makan kelimpahan. Dan apa yang kami makan dan minum baik di dalam rumah, di luar rumah, sudah dikuduskan oleh kuasa firman Allah. Kami semua sehat, kuat, penuh sukacita, umur panjang untuk masih bisa melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel aman. Israel berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Keluarga Elroy aman. Keluarga Elroy berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Gereja dan Pastori Elroy aman. Gereja dan Pastori Elroy berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Matese dan sekitarnya aman. Matese dan sekitarnya berkat. Pada siang hari, pada malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Jemaat Elroy yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Untuk mengawali kegiatan kita sepanjang hari, kita ada Biston pagi yang dilayani secara streaming dan dimulai pukul 5 pagi sampai 6 pagi. Pada hari Selasa, kita ada ibadah Departemen Penginjilan yang dimulai jam 5 sore sampai 7 malam. Dan pada hari Rabu, kita ada ibadah persekutuan doa. Yang pertama ada ibadah persekutuan doa Immanuel Hosana pada jam 4 sampai 5 sore. Kemudian dilanjutkan persekutuan doa El Shaddai jam 5 sampai 6 sore. Kemudian ibadah persekutuan doa Sion jam 6 sampai 7 malam. Dan yang terakhir ibadah persekutuan doa Gloria jam 7 sampai 8 malam. Dan pada hari Jumat kita ada doa puasa yang dimulai jam 10 pagi sampai dengan selesai. Kemudian pada sore hari ada persekutuan doa Moria Hermon yang dimulai jam 4 sampai 5 sore. Untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja yang dimulai jam 4 sampai 5 sore.
Kemudian ada doa pelayan Tuhan yang dimulai jam 6 sampai 7 malam. Kemudian dilanjutkan latihan musik untuk hari Minggu jam 7 sampai jam 8 malam. Untuk hari Minggu, ibadah raya pertama dimulai jam 7 pagi, kemudian ibadah raya kedua jam 9 pagi, dan yang terakhir ibadah raya ketiga jam 6 sore. Diingatkan kembali bahwa ada doa puasa 40 hari yang diadakan setiap hari dimulai jam 10 pagi sampai selesai. Demikianlah Warta Gereja GPDI Elroy, saya Yohana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.